materi tentang cyber law untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Internet of Things. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Timothy Kevin Nathanael. Nama saya Muhammad Faridullah. Nama saya Rana Putra Fauzi. Nama saya Arina Yulia Ruwansari. Nama saya Fadil Sobin dan Saragi. Nama saya Muhammad Fadil Istiadi. Nama saya Muhammad Abdul Maros. Jumlah laporan kasus cybercrime di Indonesia tumbuh pesat jadi yang terbanyak di dunia. Selain pemirsa, cybercrime atau kejahatan siber menjadi salah satu jenis kejahatan yang mengalami peningkatan cukup tinggi. Mulai dari pemalsuan data untuk pinjaman online, kartu kredit hingga penjualan database secara ilegal. Kejahatan cyber merupakan segala aktivitas ilegal yang digunakan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi sistem informasi jaringan komputer. Mengenal cyber law dan aturannya. Setiap negara yang memfasilitasi kehidupan bernegara dengan penggunaan sistem elektronik dan internet yang maju. Secara tidak langsung perkembangan cyber law di dalamnya turut maju. Cyber law erat kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana dan penanganan tindak pidana. Cyber law aspek hukum ruang lingkupnya meliputi aspek orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat memasuki dunia maya. Ruang lingkup cyber law meliputi hak cipta, merek, pencemaran nama baik, penistaan, penghinaan, hacking, transaksi elektronik, pengaturan sumber daya internet, keamanan pribadi, kehati-hatian, kejahatan IT, pembuktian, penyelidikan, pencurian dalam internet, perlindungan konsumen, dan pemanfaatan internet dalam keseharian. Karena erat kaitannya dengan upaya pencegahan tindakan pidana dan tindakan pidana, maka cyber law menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan elektronik, yang termasuk juga di dalamnya kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. Kehadiran cyber law di Indonesia sudah diinisiasi sejak tahun 1999. Di masa itu, cyber law adalah perangkat hukum yang menjadi dasar dan peraturan yang menyinggung transaksi elektronik. Pendekatan dengan perangkat hukum ini dimaksudkan agar ada pijakan yang dapat digunakan oleh undang-undang dan peraturan lainnya. Banyaknya berbagai kejahatan dan pelanggaran hukum dalam pemanfaatan teknologi, maka dibuat sebuah undang-undang sebagai dasar hukum atas segala kejahatan dan pelanggaran yang terjadi. Undang-undang yang mengatur mengenai teknologi informasi itu diantaranya ada yang pertama UU Hak Cipta nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Yang kedua ada UU Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 tentang pornografi di internet, transaksi di internet, dan etika pengguna internet. Selanjutnya ada cyber law atau UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Disahkan oleh DPR pada tanggal 25 Maret 2008, UU ITE terdiri dari 13 bab dan 54 pasal yang mengupas secara jelas aturan bermain di dunia maya dan transaksi yang terjadi di dalamnya. Secara garis besar, terdapat 5 pembahasan cyber law di setiap negara, yaitu yang pertama, information security, menyangkut masalah keautentikan pengirim atau penerima dan integritas dari pesan yang mengalir melalui internet. Dalam hal ini diatur masalah kerahasiaan dan keabsahan tanda tangan elektronik. Yang nomor 2, online transaction yang meliputi penawaran, jual beli, pembayaran, hingga pengiriman barang melalui internet. Yang ketiga yaitu right in electronic information, mengenai hak cipta dan hak-hak yang muncul bagi pengguna maupun penyedia konten. Yang keempat yaitu regulation information content, perangkat hukum yang mengatur sejauh mana konten yang dialirkan melalui internet. Dan yang terakhir yaitu regulation online content, tata krama dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet, termasuk perpajakan, restriksi ekspor impor, kriminalitas, dan yurisdiksi hukum. Sedangkan terkait dengan peraturan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang bisa digunakan. Di antaranya, yang pertama itu subjektif territoriality. Hal ini menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan yang dilakukan dan penyelesaian tindak pidana dilakukan di negara lain.
Yang kedua itu objektif tertentu, menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum akibat sebuah perbuatan terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Yang ketiga itu nationally, menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan warga negara yang berlaku. Dan yang keempat itu passive nationally, menekankan yurisdiksi berdasarkan keluarga negara korban. Ya, yang kelima ada asas protective principle. Asas ini menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan jika korban adalah negara atau pemerintahan. Yang keenam ada universality. Asas ini memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus cyber. Asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Lalu kemudian asas ini diperluas hingga mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan dan terus dikembangkan untuk kejahatan yang sangat serius berdasarkan perkembangan hukum internasional. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.